Kau adalah makhluk legenda. Berada di dunia ini. Wow. Ku yakin kita pasti menang. Halo semuanya, selamat datang di review reaction FIFA Fantasy musim pertama episode keempat. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Nah, ini adegan di episode kemarin ya, yang bagian terakhirnya tiba-tiba muncul kayak sosok pengembara mungkin. Tapi jujur ini keren sih animasinya, walaupun kayak stickman gitu ya, 2D gitu. Tapi kayak mulus dan asik. Anjir, berhasil ngebasmi semuanya seorang diri. Holy, lihat. Ada yang ke belah dua, ada yang ke cabik-cabik. Asik. Oi, Woi. tidak apa-apa. Oh, episode 4 penyelamat misterius. Oh, siapa ini? Siapa mereka semua? Kita Oh, dulu di sini. ya ampun, gua kira siapa, taunya orang-orangan kita. Akhirnya kita bisa istirahat dengan aman. Iya, Sul. Oh iya, kamu nggak apa-apa kan, Ren? Anjay, bisa-bisanya langsung nanyain keren mulu. Loh, Vel, kalung lo kemana? Tadi yang nyelamatin kita suruh gua lepas kalungnya. Oke. Pas gua tanya kenapa, dia tetap maksa untuk disimpan aja kalungnya. Soalnya diincer kan kalungnya. Makasih ya udah bantuin kita. Oke, ini ya penyelamatnya, pengembaranya. Sepertinya. Siapa nih kira-kira namanya? Ngomong-ngomong, kalian berdua siapa? Kalian berdua? Apakah kalian tersesat di sini juga? Namaku adalah Gizan. Gizan, oke Gizan. Pangeran dari kerajaan Cerberus. Pangeran dari kerajaan Cerberus 19 tahun yang lalu. Oh oke, jauh banget. Aku terlahir sebagai anak dari Raja Alaric. Oke, anak dari Raja Alaric. Kerajaan Cerberus. Bagus. Oh, ini dia waktu kecil. Ini bapaknya Kak Alaric, Raja Alaric. Zan, apakah engkau sudah bangun? Apakah ada urusan yang perlu dibicarakan kepadaku? Widih, gila. Kamu tahu bukan, Gizan? Apa tuh? Kamu adalah anak seorang raja. Oke. Iya, aku tahu. Kerajaan kita Kerajaan paling makmur. semesta ini. Wih, full emas gitu anjir. Tahu, di luar sana pasti banyak yang tidak Oke. percaya kita. Politik. Pasti akan selalu ada musuh yang tidak Bener banget. bisa kita lihat. Ditambah Ayah sudah semakin tua. Jadi apa inti pembicaraan? Nah, intinya adalah apa tuh? Saya ingin mencurahkan perasaan ayahanda. Perkara Oh, buat minta si Gizan jadi raja berikutnya kah? Ngambil tahta. itu yang ayah maksud, anakku. Aku sedang tidak ingin terjebak dalam masalah besar seperti ini. Oh, Hidupku sebagai remaja pada umumnya. si Gizan tuh dulunya kayak cuman pengen, Pembicaraan ini. ya udah dia pengen hidup bebas gitu ya. Raja muda untuk kerajaan. Tuh, Itu adalah tujuan. itu tujuan dari pembicaraan ini. Hal mengenai kerajaan ini bukanlah hal yang main-main. Iya, itu bener banget. Ini adalah masa depanmu. Bukankah aku masih berumur 13 tahun? Untuk Oh, apa ini. aku harus memikirkan hal seperti Kalau ini 19 tahun yang lalu berarti sekarang umurnya dia Gizan 32 ya. menikmati hari-hariku sebagai seorang Gizan, Waduh, kau adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Kau harus menjadi pemimpin yang kuat. kena omel. Semua hal yang berkaitan dengan kerajaan ini berada di tanganmu suatu saat nanti. Anjir. Aku selalu didorong untuk menjadi pangeran yang tangguh Nah, agar aku dapat mewarisi ayahku. dikejar-kejar dong. Dahulu, aku pun masih lemah. Oke. Aku hanyalah seorang kutu buku Oh, kutu buku dulunya. kerajaan. Bentar. Jadi yang nyelamatin kita itu tadi seorang kutu buku. Itu Kau bahkan belum mengenalku si Marvel bisa-bisanya anjir. karena aku sudah menyelamatkan kalian. Kalian adalah teman-temanku. Asik. Aku dikenal sebagai salah satu orang terpintar di dunia ini. Anjay, salah satu orang terpintar di dunia. Itu pun tak cukup. Ayahku tetap melatihku bagaikan prajurit. Oh. Aku belum cukup kuat. Apapun yang Baginda Raja katakan Oke. untuk
kepadamu dan kerajaan ini Asik. tahun ke depan. Pada suatu malam, Oh, ada insiden kah? bermata putih di kerajaanku. Herobrine. Hah? Kenapa ngincer Gizan anjir? Mengapa kamu tahu namaku? Mengapa kamu tahu namaku? Oke. Kau pasti mengenalku. Wah, anjir. Bagaimana bisa? Kau adalah makhluk legenda. Kau adalah makhluk legenda. Tidak berada di dunia ini. Wow. Jika kau maju selangkah saja, akan kuruntuhkan kerajaan ini sekarang. What the hell? Ada banyak hal. Ada banyak hal yang perlu ku bicarakan denganmu. Aku tidak sudi berbicara dengan makhluk sepertimu. Kenapa dia ngincer Gizan? Menarik. Aku memiliki maksud yang baik. Memiliki maksud yang baik. Lu berteriak seperti itu. Mari kita coba untuk Oke. Oh, sepertinya begini. kayak kena silence gitu ya. Benar begitu pangeran. Kayak dibungkam anjir. Cerberus, Kerajaan yang sangat makmur. aman, damai. Oke, Tapi sayang sekali, kerajaan ini kan kerajaan ini akan hancur malam ini. pertemuan kita sangatlah berharga. Pertemuan kita sangat berharga. Berikan kesempatan. Oke. Oh, Aku aku tak tak akan menghancurkan kerajaan ini kalau lu. Waduh. Ikut denganku. Gimana caranya sih Gizan bisa ngejawab kalau masih dibungkam anjir? maafkan aku. Akan ada seorang pun yang bisa mendengar. Tak ada seorang yang bisa mendengarmu di sini. Sudah dikelilingi oleh kekuatan. Oh, oke. Hei, pangeran, perjanjian ini sangat penting. Tadi kan si Gizan disuruh ngelakuin sesuatu ya, apa tuh? Dapat menjadi pahlawan bagi kerajaanmu. Dan Oke. juga tidak akan runtuh. Ayahmu pasti Ayahmu pasti bangga padamu. Wah, terjadi, ha? wah itu kayaknya trigger buat si Gizan ngelakuin sesuatu deh. Tetapi membantumu adalah hal yang paling buruk. Aku Nice. tahu betapa jahat dan liciknya dirimu. Oh, soalnya kutu buku jadi dia selalu baca-baca ya. Jadi dia tahu tentang Herobrine. Ia mengaku kalau aku menjadi anak buahnya, ia tidak akan menghancurkan kerajaanku. Oke. Karena itulah aku ikut menjadi anak buahnya. Oh, benar-benar terjebak jadi anak buahnya. Aku bekerja dengan Herobrine. Banyak kerajaan yang hancur karena aku. Waduh. Namun itu kulakukan untuk kerajaanku. Terus Melakukan kesalahan sedikit saja negerinya sendiri gimana nih? diledakkan. Tetapi Oh, 15 tahun yang lalu oke, 4 tahun kemudian ya. Oh, ini pas proses penyegelan. Oh, nice. terjadilah penyegelan Herobrine oleh 4 kesatria legendaris. Aku bebas dari pegangan Herobrine. Aku bebas dari pegangan Herobrine. Selama 15 tahun ini, Aku udah berkelana selama 15 tahun kerajaan aku lagi. untuk mencari jalan pulang ke kerajaan. Kemarin aku mendengar suara ledakan dari arah Vermilion. Oh, oke. Telah kembali. Makhluk sialan itu. Makhluk sialan itu. Aku selama 4 tahun. Kamu sudah berkelana 15 tahun? Nah, itu dia pertanyaan bagus, Marvel. Selama aku tinggal di sana, aku tidak pernah keluar dari daerah kerajaanku. Oke. Dan di saat Herobrine membawaku sebagai anak buahnya, aku dibawa dengan sihir. Oh, di bawah teleport makanya dia nggak tahu jalan. Karena dalam waktu 15 tahun ini, aku rasa aku sudah mengelilingi seluruh pulau. Aku sudah mengelilingi seluruh pulau ini tapi nggak ketemu-temu. menemukan kerajaanku. Kalau temanmu di situ, dia Temenmu. Oh, yang pakai atas juga. Dazan dan Gizan. Saat aku berkelana selama 15 tahun itu, Oke. dialah yang melatihku untuk menjadi kuat. Oh, let's go, kayak mentornya gitu. Aku akan bantu kalian untuk Anjas. kalian. Oke, kita melanjutkan perjalanan ya. Ditemani oleh Gazan dan Dazan. Emang kamu tahu? Gizan dan Dazan. Temanmu tadi bercerita kepadaku kalau desa kalian berada di utara. Oke. Tapi kan kita udah jalan ke utara. Lu salah arah ya, Fel. Kalian memang jalan ke arah utara kemarin. Oke. Terus maksudnya? Anak kecil. Anak kecil. Waduh. Ini dia peta yang sudah aku buat selama aku berkelana. Oh.
Mapping. Di sini. Daerah Oke. Di kerajaan Vermilion. Utara itu bukan di sini saja. Utara itu bisa di sini atau di situ. Walah. Menjelaskan kalian tentang ini hanya buang waktuku saja. Si Dazan tapi kenapa nggak sama sekali nggak ngomong ya dia? Oke, ini hari pertama perjalanan. Enggak sih, gua nggak tahu ini udah hari berapa perjalanan ya. Guys, itu desa. Oh, let's go. Akhirnya sampai juga. Papa di mana? Ya, si bapaknya kan ke Vermilion ya. Ada Kak Azre. Oh, let's go. Mana? Astaga, kalian kemana aja dari kemarin? Azre akhirnya ketemu lagi. Kalian loh dari kemarin. Hah? Iya, kemarin kan kalian sempat minta izin ke papa untuk pergi ke Vermilion. Waduh. Itu aja seharian. Ya sudah jelas lah kalau ke Vermilion. Oh, let's go Gena. Ini orangnya. Ini dia kalian. Nice, wah kena omel sih. Papa. Aku minta maaf Nice. pergi ke Vermilion kemarin. Udah, gak apa-apa. Yang penting selamat ya. Mau aman di sini. Oh iya, kalau kamu kemana? Aku nggak ada. Kalungnya. Matiin aku, paksain aku buat lepas kalungnya. Nice. Kenapa, Pa? Baiklah, kalau begitu. Papa sudah mendengarkan semuanya yang terjadi di Vermilion. Oke. Vel, setidaknya kamu tidak berpapa sedang hidup. Waduh, kalau itu sih. Kita bahkan dikejar sama Hero Brain ya, Pak. Tapi yang pasti kita hampir dibunuh sama tuh makhluk. Hah? Yang benar saja. Seperti dugaanku benar. Apa tuh? Kalau begitu, kalian masuk ke dalam sekarang. Parah ini Gena nggak bilang terima kasih dulu gitu sama Gizan Dazan. Kenapa, Pa? Udah, buruan. Oke. Oh, si Ren gimana Ren nih? Ini siapa? Namanya Ren, Pak. Oke. Kita tersesat di hutan kemarin. Iya, kita berpapasan. Dia. Untuk sekarang dia tinggal bersama kami ya, Pak. Anjay, Pepe. Halo, salam kenal. Iya. Buruan masuk ke dalam rumah. Ya, Oke. Nah, Kamu pasti membawa anak beli. oke, akhirnya nice gitu Gena, bilang makasih. Kasih. Kalung yang dipakai anakmu. Apakah itu? Itulah kalung yang kau pikirkan. Itu kalung yang kau pikirkan. Sempat dikejar Hero Brain kan? Kamu tahu kan betapa bahayanya itu? Oke, Aku akan pergi sekarang. aku akan pergi sekarang. Cuman jadi pengantar doang ya. Kalian kenapa masih di luar? Waduh, kena omel lagi. Aku kasih. Walah, oke. Dia sudah berkelana selama 15 tahun. Oh, cerita ya, nyeritain tentang kisah si Gizan. Pulang ke kerajaannya. Emang dia tinggal di kerajaan mana? Nice. Ya elah, Apa sih namanya? Zerberus atau apa gitu. Bilang kalau kerajaannya berada di tengah gurun pasir gitu deh. Zerebus. Gurun pasir ini di barat kah? Oh, nice info. Langsung pada balik lagi. Di mana arah ke gurun pasir? Yang ku tahu, Gurun pasir ada di barat. tapi kamu harus menyeberangi lautan. Oh, oke, menyeberangi lautan. Pasir itu tidak ada di pulau ini. Pantesan dia 15 tahun berkelana di pulau ini nggak ketemu-temu. Beda pulau. Dia lari kemana? Sepertinya dia ketemu jalan ke pulau. Oke. Kamu ngapain? Ini Marvel ngapain? Pamit kah? Mau lihat kerajaan dia seperti apa? Ya Allah, Marvel kayak tiba-tiba banget anjir. Astaga naga. Ya, yang lainnya pada ikutan kah? Ayo ikut Ren. Sepertinya Oh. kamu mau istirahat dulu. Oke, Ren tinggal di sini kah? Woi, kalian buruan balik ke sini. Ya ampun, bocil-bocil berandal. Beneran Oke, kerajaanmu. ini beneran kerajaanmu kah? Ren doang yang nggak ikut ya. Tapi Gena ikut. Udah hancur jir kerajaannya. Tidak ada yang tersisa. Cuman tinggal ya bangunan-bangunan doang. Wow, apa tuh? Itu ada tanda apa tuh? Kok udah hancur begini? Oke, Samsul. Udah hancur. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 4 dari FIFA Fantasy musim pertama.
Di episode ini kurang lebih kita diceritain tentang sosok penyelamat yang menyelamatkan Marvel dan yang lainnya ya. Nah, bisa dibilang dia itu namanya Gizan. Dia adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang bernama Cerberus. Untuk saat ini kita bisa asumsikan umur dia itu 32 tahun ya. Karena tadi kita diliatin flashback 19 tahun yang lalu pada saat si Gizan masih umur 13. Dimana ya dia masih kayak pengen hidup bebas lah ya, walaupun punya titel pangeran. Cuman dia itu selalu didorong oleh ayahnya untuk jadi penerus. Tapi namanya juga masih bocah ya, jadi kayak ya udah gitu. Awalnya si Gizan tuh kayak masih nolak-nolak. Sampai suatu ketika tiba-tiba Herobrine muncul di kerajaan Cerberus. Oh iya, dia itu kayak ngancam si Gizan. Dia bilang, lu kalau nggak bantuin gua bakal hancurin kerajaan Cerberus saat ini juga. Jadi ya mau nggak mau, walaupun ketakutan, Gizan pun akhirnya menerima tawaran si Herobrine. Selama 4 tahun dia jadi anak buah Herobrine. Terus dia itu kayak diteleport ya dari kerajaannya ke tempat entah kemana. Tapi semuanya berakhir ketika akhirnya Herobrine dikuring oleh 4 kesatria legenda pada saat 15 tahun yang lalu. Dan ya, setelah Herobrine dikurung, akhirnya Gizan pun terbebas. Cuman sayangnya dia itu nyari-nyari negerinya ya, negeri Cerberus, tapi nggak ketemu-ketemu selama 15 tahun. Malah dia itu ketemu sama kayak seorang sosok lah ya bernama Dazan. Tadi juga dikasih tahu kalau Dazan ini yang ngebuat Gizan jadi sekuat sekarang, ya kayak master atau gurunya lah. Dia 15 tahun nyari negerinya ya nggak ketemu-ketemu karena emang udah beda pulau ya. Jadi kayak harus nyebrang lautan dulu berkat info dari si Gena. Tapi sayangnya ketika sudah sampai di lokasi, negerinya udah benar-benar hancur. Karakter yang nggak ikut ke negeri Cerberus itu cuma Ren ya. Ren tinggal di desa, sisanya ikut, bahkan Gena pun ikut. Mungkin kali ini Gena ikut karena ya dia khawatir Herobrine bakal muncul lagi. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kalian untuk review episode 4 dari FIFA Fantasy musim pertama. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.